Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Perang besar yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam ialah Perang Badar. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Kisah Perang Badar sempat membuat getar para musuh kaum muslimin yang lain. Sebab dengan pasukan dan senjata yang tidak imbang, atas izin Allah Subhanahu wa taala, pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil memenangkan peperangan. Tentara Islam kala itu berjumlah sekitar 313 orang dengan penuh keyakinan menghadapi 1.000 lebih pasukan Quraisy yang lengkap dengan persenjataannya. Ada juga yang mengatakan pasukan muslimin kala itu berjumlah 319 orang. Peristiwa besar dimulai pada Jumat pagi yang malamnya sempat turun hujan lebat di lembah Badar. Meskipun pasukan tidak imbang, pertempuran tetap tak terelakkan. Rasulullah SAW sebagai pemimpin perang tak henti-hentinya berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kala itu Rasulullah SAW beberapa kali keluar masuk tendanya. Kemudian ia masuk tenda ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, "Ya Allah, kaum Quraisy telah datang dengan pasukan dan segala kecongkakannya. Mereka datang untuk memerangimu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, jika golongan ini kaum muslimin binasa, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Ya Allah, laksanakanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, kami mohon pertolonganmu." Usai berdoa, Rasulullah SAW dan Abu Bakar keluar dari tenda. Beliau memberikan semangat kepada pasukan Islam. "Majulah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Begitu sabda Rasulullah SAW kepada pasukannya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, umat Islam berhasil memenangkan peperangan. Meskipun kalah dari segi personil dan persenjataan, tercatat 70 tentara Quraisy tewas dalam perang besar itu, sedangkan 70 lainnya menjadi tawanan perang. Di balik itu semua, ada keajaiban yang terjadi di Perang Badar. Uqasah bin Muhsin bin Harsan al-Asadi, sekutu Bani Abdul Syam bin Abdul Manaf, bertempur pada Perang Badar hingga pedang yang digenggamnya patah. Rasulullah SAW menghampirinya dan mengganti pedangnya yang patah dengan sepotong ranting kayu. Namun setelah Rasulullah SAW menggerakkan ranting kayu itu, tiba-tiba benda itu berubah menjadi sebilang pedang panjang, kuat dan putih kilau. Uqasah pun bertempur dengan mukjizat pedang pemberian Rasulullah SAW hingga kaum muslim memperoleh kemenangan. Pedang tersebut diberi nama Al-Aun, yang terus mendampingi Uqasah dalam setiap peperangan bersama Rasulullah SAW hingga ia gugur di medan pertempuran memerangi kaum Murtad. Peristiwa mukjizat lainnya yang terjadi pada Perang Badar adalah para malaikat ikut terjun ke medan pertempuran. Bala tentara malaikat itu turun dari langit dengan mengenakan tanda di kepala. Panglima para malaikat kala itu ialah Jibril, sedangkan panglima tentara perang muslim yaitu Nabi SAW. Abbas menuturkan,
Pada hari berkecamuknya perang Badar, aku mendengar malaikat yang mengenakan serban putih berseru, "Majulah, hai Zum." Ibnu Al-Atsir menerangkan dalam An-Nihayah bahwa Haizum adalah nama kuda malaikat Jibril. Seorang tentara kafir mengatakan, "Demi Tuhan, yang memukul kami bukanlah manusia. Kami merasa ada yang memukul, tetapi kami tidak tahu dari mana datangnya. Yang kami tahu, tiba-tiba ada kepala yang terpenggal dan terpisah dari badannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat ke-12. Keikutsertaan para malaikat dengan memakai serban putih itu merupakan dukungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum muslim. Rasulullah bersama para pasukannya yang terdiri dari para malaikat dan para sahabat telah menewaskan 70 tentara kafir. Jasad-jasad musuh yang tewas dimasukkan ke dalam sumur mati dan tidak berair. Riwayat Abu Talhah mengatakan, begitu perang Badar selesai, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk melemparkan 24 jasad pemuka kaum kafir Quraisy ke dalam sumur gua yang kotor di Badar. Setiap kali Rasulullah menang perang atas suatu kaum, beliau akan tinggal selama 3 malam di tempat. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada diri kita, baik itu setiap detik, setiap menit, ataupun setiap hari yang terjadi pada kita, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana keajaiban-keajaiban yang terjadi pada saat perang Badar, maka kita harus yakini dan kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberikan rahmat dan keajaibannya kepada kita semua. Maka daripada itu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.